kembali lagi di Aji, Pak ASN Jabar ikut bicara. Hari ini kita akan membahas tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Biasanya mereka disuruh QR, itu namanya SKM, Kang Teteh. Survei kepuasan masyarakat itu hasilnya adalah indeks kepuasan masyarakat. Itu salah satu indikator yang dipakai dalam beberapa hal ya. UPT PLDDIG itu perspektifnya udah bagus. Jadi dia betul-betul melihat kepada customer, bahwa penanganan pengaduan itu dikaitkan sama kinerja. Ini udah bagus. Jadi artinya kita itu pelayan loh, pelayan publik. Udah kita mengkonsolidasikan kanal pelayanan publik itu di tempat itu. Itu ada masuk, ting langsung ada. Iya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh kembali lagi di Aji, Pak ASN Jabar ikut bicara. Hari ini kedatangan pakarnya ini ya Kang Teteh. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Spesial apa tentang, kita akan bahas tentang zona integritas. Jadi ini adalah Ajib episode spesial membahas tentang zona integritas. Assalamualaikum Bapak Purnomo. Waalaikumsalam Teh Ica. Pak Pur, perkenalkan diri dulu dong Pak Pur, silahkan. Ini mah udah terkenal sih ya Kang Teteh ya. Tapi nggak apa-apa Pak, mangga. Baik, nama saya Purnomo Istianto, saya dari Biro Organisasi. Saya dengan teman-teman yang sebetulnya kita tata laksanaan ya, di bawahnya itu ada Yanlik, ada tata laksana pemerintahan begitu. Mungkin topik kita hari ini ya. Siap ya. Hari ini kita akan membahas tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini Biro Organisasi banget ya Pak. Oke. Ya Pak, ngomong-ngomong soal kualitas pelayanan publik nih, sebenarnya kualitas pelayanan publik di Pemprov Jabar ini sampai saat ini tuh kayak gimana sih Pak gambarannya? Oke. Saya langsung tadi disebutkan ada survei kepuasan masyarakat. Nah, survei kepuasan masyarakat itu hasilnya adalah indeks kepuasan masyarakat. Itu salah satu indikator yang dipakai dalam beberapa hal ya, RB, ZI, kemudian di penilaian kinerja pelayanan publik oleh Ombudsman, oleh PKPP, oleh Kemenpan. Nah, kita semakin membaik dan cenderung terakhir itu nomor 2 kalau di Ombudsman. Jadi cukup baik dari se-Indonesia itu Pak? Se-Indonesia. Secara angka kita sebetulnya bisa berbangga, tapi tentu saja perbaikan terus dilakukan. Secara angka ya. Oke. Berarti Akang Teteh kalau yang biasanya ikut kegiatan gitu Teh, kalau misalnya ada kelayanan-layanan kayak front office gitu ya Pak, biasanya mereka disuruh QR. Nah, itu namanya SKM Akang Teteh. Nah, itu yang bikinnya Biro Organisasi. Betul. Dan Akang Teteh perlu banget untuk mengisi survei tersebut ya Pak ya, karena ketika mengalami pelayanannya, mau masukan, kritik, saran, atau bahkan kalau merasa puas di aspek mana itu betul sebagai bahan. Karena sebenarnya itu pengukur ya Pak, alat kualitas pelayanan publik itu udah sejauh mana. Jadi tonghoreamnya Kang Teteh. Pak, sebenarnya permasalahan atau tantangan apa sih Pak dalam pelayanan publik ini? Ini yang panjang nih. Mangga. Bentar dulu. Saya selalu melihat perspektif bagaimana kita melakukan pemerintahan ya, tata laksanaan itu dengan bercermin kepada praktek di luar pemerintahan ataupun dari sisi akademis. Jadi kalau membandingkan dengan swasta itu ada karena memang mereka melakukan pelayanan yang menjadi darahnya mereka, kehidupannya mereka. Jadi kalau layanan jelek menjadi berpikir wah saya profitnya turun. Nah itu tidak terjadi kan di pemerintahan. Jadi kita apapun yang kita lakukan layanan ya seperti itu. Nah itu yang masih kurang. Jadi kami melakukan contohnya kami melakukan sensus daftar layanan publik di Pemprov Jawa Barat tahun 2023. Saya bayangkan itu cepat ya, nanyain perangkat daerah berapa jumlah layanannya gitu. Ternyata tidak mudah. Perlu 10 bulan kami melakukan hal itu sampai kemudian dipublikasikan di portal Jabar. Jadi kita alhamdulillah tahun 2023 sudah punya daftar layanan walaupun masih banyak kekurangan dengan mekanismenya seperti apa, syaratnya untuk bisa diakses gitu. Tapi itu ternyata di kita itu bahwa dinas atau sebuah perangkat daerah itu semangatnya layanan itu belum terjadi. Itu mungkin karena memang pembentukannya kita ya. Jadi banyak aspek-aspek ya. Kita tuh kan sibuk ya. Betul. Jadwalnya penuh gitu. Tapi coba kita lihat
seberapa mana yang sebetulnya adalah pelayanan, sifatnya pelayanan rutin begitu. Mungkin di bawah 50% ya effort yang dilakukan. Nah itu sebetulnya masalah mendasar yang dimiliki oleh pemerintahan secara umum ya di Pemprov Jawa Barat juga. Bahwa kita pelayanan itu bukan nomor satu. Betul. Itu mungkin karena bukan jadi prioritas pegawai. Jadi gitu ya? seperti tugas tambahan bahkan kadang-kadang jadinya. Begitu. Oke. Karena sifat pelayanan publik itu para tadi ya POV-nya masih kayak yang di front office melakukan pelayanan langsung pada masyarakat gitu ya Pak ya. Kalau teorinya mungkin kalau dilihat dari teorinya organisasi itu kan ada yang bagian namanya operating core. Yang memang fungsinya adalah untuk melakukan delivery service atau produk di bawah gitu. Tapi ada bagian organisasi yang sifatnya technostructure atau supporting staff. Supporting staff itu keuangan, SDM gitu. Technostructure itu yang fungsinya adalah untuk merencanakan, berpikir, menstandarisasi. Saya pribadi menilai kita sibuk di sini. Betul. Kita sibuk di technostructure sama supporting staff. Operating core-nya itu kecil ya. Beda dengan dinas-dinas yang memang isinya adalah pelayanan publik, DPM, TSP, Samsat, kantor-kantor Samsat. Itu jelas mereka memang sudah berdiri di atas layanan. Sementara yang lainnya kan berdiri di atas layanan, tapi sebagian besar fungsi yang dilakukan kebanyakan di technostructure kalau menurut saya. Itu yang membuat kita tidak fokus dalam melakukan pelayanan menurut saya. Betul. Karena kan kalau misalnya swasta nih Pak, kalau pelayanannya jelek, masyarakat akan pindah ke tempat lain gitu. Betul. Ya. Tapi kalau di pemerintahan mau pindah ke Kadisduk Capil kota lain gitu ya Pak misalnya. Iya, tapi itu juga harus kita cermati. Kita tuh mau tidak mau bersaing dengan swasta atau dengan pihak luar negeri ya dalam hal investasi. Jadi kita nggak bisa seperti ini terus. Kita harus berpikir bahwa kita adalah unit yang melakukan pelayanan dan pelayanan kita harus makin baik. Makanya dalam hal itu kami dalam SKM contohnya, kami sebetulnya SKM tuh kalau dari regulasinya tuh ada 9 pertanyaan yang harus diisi oleh customer. Betul. Bayangkan orang pengen cepet, pengen beres gitu, ditanya 9 pertanyaan 4 skala gitu. Kan repot ya 9 kali berpikir gitu. Nah sejak tahun 2022 atas dorongan dulu Pak Iwan, Pak Sekda yang lama, kemudian rekan-rekan pimpinan, kita mensimplifikasi hal itu. Karena kita berpikir ini tuh harus bermanfaat dan mudah diakses. Jadi kita ngerubah menjadi hanya rating 5. Sebagaimana kalau di platform-platform komersial yang ada itu. Itu kita adopsi dan karena kita berpikir ini kita harus mudahin masyarakat. Bukan hanya sekedar comply dengan regulasinya. Dan alhamdulillah baru kemarin saya dari forum revisi Permenpan 14 2017 disambut baik. Jadi memang kita harus merevisi dan berpikir dari perspektif konsumen gitu. Jadi simplifikasi gitu. Itu yang pelan-pelan mungkin harus ditransformasi kalau menurut saya di pemerintahan secara umum. Iya, bagaimana pelayanan menjadi utama ya Pak, jadi fokus utama gitu. Bahkan di kinerja ya. Kinerja kita itu kalau menurut saya kan kinerjanya lebih banyak yang dari perencanaan mungkin ya. Kinerja kegiatan anggaran mungkin lah. Tapi kinerja operasional ini kadang-kadang nggak punya rumah, nggak punya cantolan di dalam kinerja besar tadi, kinerja strategis tadi. Contoh sederhana yang selalu saya pakai di dinas pendidikan tuh mungkin di BKD juga ada layanan yang namanya legalisir ijazah. Sederhana kan? Tapi itu dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak adil kalau ini pekerjaan yang itu banyak loh mereka melakukan hal ini di cabang dinas. Kalau ini tidak menjadi bagian dari kinerja yang mereka lakukan, itu mereka lakukan sehari-hari. Kalau tidak menjadi bagian dari sesuatu yang dinilai sebagai kinerja operasional, ya nggak ada. Ya terus jadi apakah mana pekerjaan itu tidak ada? Oh dibutuhkan oleh masyarakat loh. Iya, masa harus dibikin tim legalisir ijazah gitu Bu? Iya. Jadi ya itu kedepannya saya berharap memang pemerintah ini mulai berpikir selain aspek strategis dari perencanaan juga aspek operasional yang mungkin nanti nyambung dengan ketata laksanaan proses bisnis layanan. Oke, iya benar. Karena yang dirubah berarti bisa jadi proses bisnisnya yang dirubah ya Pak untuk mengoptimalkan ujungnya seperti pelayanan itu. publik ini. Ujungnya seperti itu. Tapi nanti itu ya. Episode berikutnya. Oke. Sebenarnya Pak, berarti idealnya pelayanan publik itu yang seperti apa ya Pak? Kalau prinsip-prinsip pelayanan publik itu sudah baku ya. Jadi kalau di akademik itu memang ada alat ukurnya.
Jadi ada memang bagaimana prosedurnya, kemudian prosedurnya, persyaratannya memudahkan, kemudian attitude dari pelayanannya dan lain-lain. Itu nanti digabungkan dengan antara yang dialami dengan yang diharapkan oleh masyarakat, ekspektasi. Baru nanti bisa dilihat kepuasannya. Jadi yang baik itu memang kita benar-benar melihat dari aspek customer-nya. Bagaimana kita memudahkan customer. Di sisi lain kita juga tetap melihat bahwa ini ketika kita memudahkan persyaratan, ini mengganggu compliance nggak? Apakah memang KTP itu harus diminta, KTP dan KKT harus diminta, atau cukup hanya menyerahkan NIK? Nah itu kan akan lebih mudah ya kalau kita menyerahkan hanya NIK. Itu yang lainnya kita di back office bisa akses sendiri. Cuman memang tergantung regulasinya apakah mungkin atau tidak. Saya kemarin ketika bikin paspor ya, itu berapa formulir yang harus saya isi? Betul. Padahal nama, terus tanggal lahir. Padahal kan dengan melihat NIK, merek kita bisa mengakses semua data itu langsung gitu. Iya. Nah hal-hal seperti itu yang nantinya ketika kita sudah memetakan ya data evidence yang dibutuhkan apa, persyaratan yang diminta itu apa, kita bisa ini sudah rasanya tidak perlu dan tidak mengganggu. Jadi kalau di proses bisnis itu bisa dinilai mana yang aktivitas yang memang value added, ada yang compliance. Nah compliance ini tidak ada value addednya tapi dilakukan karena memang harus. Ini yang sedikit banyak dilakukan sehingga prosesnya lebih cepat dan memudahkan, membuat lebih nyaman, lebih bermakna dalam melakukan pelayanan publik. Yang bisa jadi memang yang dirubah proses bisnisnya bagaimana kita titiknya adalah memudahkan masyarakat itu tadi. Stepnya dikurangi, mejanya dikurangi, parapnya dikurangi mungkin ya kalau mungkin gitu. Iya. Bahkan syaratnya dikurangi, kanalnya diperbanyak, didigitalisasi gitu. Iya, bahkan dari mulai ngisi aja kan sebenarnya bisa waktu ya Pak ya. Oke, memangkas waktu. Wow. Berarti Pak sebenarnya ada nggak kebijakan apa mungkin dari SOP tadi ya? Atau ada kebijakan lain Pak yang sebenarnya bisa mendukung pelayanan publik? Kalau kita sekarang tuh masih dalam tahap pemetaan ya. Biro organisasi belum banyak melakukan penyederhanaan atau optimasi. Tapi kita baru pada tahap membuat daftar. Jadi daftar ini kita formalkan dalam bentuk berita acara, kemudian ditampilkan. Kalau ini untuk yang pelayanan ke masyarakat ya, ditampilkan di portal Jabar. Sebagian interaktivitasnya dimasukkan ke Sapa Warga. Dan disitulah ketika masuk Sapa Warga, teman-teman dari Diskominfo, JDS, biasanya langsung masuk ke analisis prosesnya. Analisis proses mana yang bisa dimudahkan, mana yang langkahnya bisa dikurangi gitu. Terakhir mereka PPDB kanalnya ditambahkan ke Sapa Warga. Kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor itu juga dipotong dari beberapa langkah yang tadinya saya lupa berapa, tapi ketika dianalisis kita berhasil untuk memudahkan, menyederhanakan langkah-langkah dalam pembayaran pajak kendaraan motor tahunan kalau salah. Iya. Betul. Karena ingat saya tahun lalu tuh masih bayar lewat Tokopedia gitu. Terus kemudian kalau sekarang tuh tinggal masukin nama, terus nomor mesin udah gitu udah langsung keluar ya. Beriva BJB-nya. Itu bisa ngilangin 2-3 step jadi gitu. Datang ke kantor cabang Samsatnya cukup nunjukin nggak sampai 5 menit langsung di-print-kan gitu. Langsung di-print. Kalau memang biasanya butuh printnya. Iya. Itu yang masih belum selesai. Harusnya kalau udah bayar udah selesai, nggak usah datang lagi. Cukup JPG-nya itu menjadi bukti, tapi dalam kenyataannya memang masih harus di-print. Karena datang. Ngaruh juga sama instansi lain kayak misalnya kepolisian ya Pak ya. Betul. Oke. Keren banget ya BTW Sapa Warga dan portal Jabar Pro ini. Itu berangkat dari kesepakatan bahwa saya dengan Dinas Kominfo itu udah kita mengkonsolidasikan kanal pelayanan publik itu di tempat itu untuk informasional di portal Jabar, untuk transaksional di Sapa Warga. Dulunya kan banyak atau sekarang pun masih banyak. Nah itu nanti kami visinya adalah menyatukan semuanya ke dalam kanal tunggal. Sehingga tidak perlu banyak sistem, tidak perlu banyak orang yang harus menjaga sistem, dan masyarakat nggak perlu tahu ini dinas apa terus dari websitenya gitu. Cukup portal Jabar, jabarprof.go.id atau Sapa Warga.
Betul-betul. Karena sekarang masih terbeda-beda terkotak-kotakan Pak ya. Misalnya ya kita dalam proses. mau ke dinas apa, baru tahu layanannya apa. Nah itu penanganannya sinkron dengan inisiatif yang juga dilakukan oleh Kominfo, Kemenpan, ada yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu aspek inti dari SPBE itu adalah arsitektur SPBE. Arsitektur itu berusaha menggambarkan seluruh proses bisnis dan sistem yang ada di Pemprov Jabar agar solid, agar terkonsolidasi. Kanal-kanalnya harus tunggal gitu. Betul. Dan itu akan menjadi policy bahwa hak kepemilikan aplikasi pun diatur. Tidak semua perangkat daerah berhak membuat atau mengoperasikan sebuah sistem tanpa melihat arsitektur yang akan kita pakai seperti apa. Wow, jadi kedepannya udah nggak ada lagi ego sektoral ya Pak ya? Iya. Betul, karena memang balik lagi pelayanannya sama satu ke masyarakat nih. Kalau bisa memudahkan masyarakat. Ya arahnya ke situ ya. Jadi kalau dulu kita tuh terdesentralisasi ya, masing-masing boleh membuat sesuka hatinya. Belakangan sudah mulai disadari bahwa ini adalah cost yang belum tentu memiliki value kepada bentuk pelayanan begitu. Sehingga kemudian semangat dari SPB itu tuh coba disentralisasi, paling tidak tata kelolanya dipusatkan. Betul. Adapun memang kalau kita membuat kebijakan arahnya ke sana ya Pak ya. Jadi bagaimana memudahkan masyarakat. Nah, tapi memang ini proses transisi karena yang sudah punya itu pasti kita harus hargai, respect gitu. Ini udah mature, udah jalan gitu ya. Harusnya ada proses transisinya. Jadi tidak serta-merta langsung ditutup, tapi kita melihat mungkin masih jalan dua-duanya. Nanti lama-lama ini yang lebih solid, ini sedikit-sedikit diredupkan begitu. Jadi itu. Cuman memang itu akhirnya menjadi keputusan pemerintah daerah sistem mana yang mau dipakai. Dan sementara ini ya sejauh ini sistem yang akan dipakai adalah Sapa Warga untuk interaktif. Itu dari Pak Gubernur, dari Pak Sekda sudah seperti itu. Sepakat kita semua. Wow. Berarti kan sebenarnya karena BKD ini gak langsung berhubungan sama masyarakat, saya jadi penasaran Pak. Sebenarnya layanan yang sekarang itu sudah sangat erat dengan masyarakat, kepake banget gitu. Misalnya itu layanan apa Pak? Kalau di Pemprov Jabar. Yang kemarin mah PPDB. Kemarin PPDB itu hitnya lumayan. Cuman statistiknya saya nggak tahu. Nanti mungkin kapan-kapan ngundang Sapa Warga ya. CDS ya. Karena memang itu kan satu periode banyak yang mengakses seprovinsi kan ya, para orang tua dan itu baru tahun ini dimasukkan ke Sapa Warga dalam PPDB bulan Juli kemarin ya. Sebelumnya ada sistem lokal juga yang masih berjalan dikelola oleh distrik. Cuman kemudian kita konsolidasikan tahun ini dengan PPDB. Yang paling banyak itu ya. Yang juga kemarin cukup seru itu. Sebelum PPDB adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saya sendiri sudah merasakan ya ketika istilahnya, Pak ini gimana sih bayarnya? Nggak tahu gimana kan dulu mah ada Sambara segala macam. Terus coba perasaan dulu ada di Sapa Warga, coba Sapa Warga. Ternyata mudah sekali. Iya benar-benar. Itu juga saya rasakan karena saya belum nyokolain anak ya Pak. Berarti kalau PPDB ini kemarin sebelumnya itu lewat website ya? Website ya. Belum, setahu saya belum ada apps, mobile apps-nya. Baru setelah Sapa Warga masuk. Di situ pendaftaran sekolah. Ada SMK. Perubahan apa ya Pak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan dari website ke Sapa Warga? Apa lebih gampang mungkin ya karena HP gitu di mana aja bisa dilihat. Kalau semangatnya tim di JDS atau di Kominfo itu mobile first. Karena yang selalu di tangan dan penetrasinya paling tinggi bahkan 2 kali lipat dari populasi ya. Itu kan HP. Iya, bukan benar-benar. PC atau laptop gitu. Karena kalau website harus buka dulu gitu kan. Iya, harus PC. Soal ya tapi kalau aplikasi yang berat mungkin kayak spasial gitu mungkin ya, tapi sekarang juga HP juga udah canggih ya, kecuali yang jadul. Ya semangatnya mobile first. Oke. Dan tentu memang kalau orang mobile berarti harus user friendly itu jadi nggak bisa. Nah itu juga dalam pembuatan aplikasi teman-teman di UPT PLDDIG itu perspektifnya udah bagus. Jadi dia betul-betul melihat kepada customer gitu. Tidak seperti kita yang seringkali hanya compliance ya. Ini aturannya begini ya begini. Gimana masyarakat memakainya tidak terlalu dipikirkan. Nah kalau mereka melakukan riset dari betul-betul dari pandangan perspektif pengguna,
plus UI UX-nya seperti apa gitu. Kapan-kapan diundang itu saya Bu Kiki atau siapa gitu. Iya ya, memang seru banget sih Pak. Kayak misalnya saya lihat portal Jabar Proof juga, lihatnya emang enak gitu dilihat. Ya itu juga transformasi sejak tahun berapa ya, 2020-an kali ya. Dulu kan isinya dominan news ya. Betul. News. Sekarang itu yang isi hanya ada kontennya adalah informasi publik. Dan salah satu muatan yang menurut saya paling penting adalah informasi layanan publik. Di situ dari hasil sensus kita sudah disetor ke situ, sudah dibantu oleh teman-teman di perangkat daerah untuk mengisi di situ profil-profil layanan, jam berapa buka, di mana alamatnya, kontaknya seperti apa, syaratnya apa, alurnya seperti apa, di situ dijelaskan secara lebih rinci, sehingga kalau pengen tahu pelayanan apa yang diselenggarakan oleh Pemprov dan bagaimana, bisa langsung mengakses portal Jabar gitu. Iya. Dan bisa di search. Betul. Dan itu di baliknya itu portal Jabar tuh kita sampai 2 apa 3 kali Bang ikut pelatihan karena harus disamain si key visualnya. Dirimu ya. Ya, ini kerjaan aku ya. Untung BKD cuma 1 Pak. Karena ada CSN. Oh, oke. Kalau yang lainnya nggak ada. Iya. Kita yang berkaitan dengan masyarakat itu yang 10 bulan tuh itu tuh. Iya Pak. Itu berkali-kali juga memang si desnya. Itu dan kayak visualnya harus sama, warnanya, tulisannya, foto-foto yang bisa dimasukin. Iya Pak. Makanya memang setelah itu kalau pas jadi bener sih bagus ya. Yeah. Mungkin karena saya dulu alumni ya Dinas Kominfo. Jadi beberapa inisiatif saya di biro, saya cari partnernya dari dinas. Kebetulan untuk layanan publik, mitranya teman-teman dari Jabar Digital Service. Kompak betul saya, alhamdulillah. Makasih teman-teman ya. Sudah kompak. Mana masih muda-muda banget ya. Semangat kerjanya juga luar biasa. Wow, oke. Pak, sebenarnya kalau karena kebanyakan layanan juga sebenarnya sekarang pelayanan publik itu nggak cuma soal front office gitu ya, tapi kan lebih ke digital juga banyak nih. Berarti peningkatan kualitas pelayanan publik juga tadi UI UX, terus kemudian apa ya Pak, kayak fasilitas fitur mungkin itu jadi bagian yang dievaluasi dalam pelayanan publik nowadays gitu ya. Ketika sampai ke digital ya, sampai digital memang kajiannya cukup rinci ke dalam proses. Kalau di belakang itu proses bisnis belum banyak yang kita lakukan ya, karena memang back office-nya itu satu saya lihat memang banyak terbentuk pada regulasi dan saat ini tahapnya kalau saya boleh berkilah ya masih dalam bentuk pemetaan. Kenapa kita melakukan pemetaan SOP? Nanti di sesi berikutnya itu di situ kita pengen punya gambaran lengkap dari apa sih yang dilakukan oleh Pemprov dan polanya seperti apa. Iya betul. Wow, masih banyak yang harus dilakukan. Jadi ya Pak. Apa sih istilahnya, upaya penegakan layanan publik itu sedikit banyak sudah diinisiasi tahun lalu, selesai tahun akhir November kalau nggak salah itu portal di launching. Ini alhamdulillah sudah ada hasilnya, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tahun 2024 masuklah ke berikutnya. Jadi layanan sama proses kan nyambung ya. Tapi layanan itu sementara ini masih sebagian dari proses. Dan itulah yang langkah besar yang sedang dilakukan di kami dengan rekan-rekan Dinas Kominfo bersama-sama dengan perangkat daerah lain. Wow. Wah, luar biasa kolaborasi yang pas ya. Ya pas banget. Jadi yang mindahin saya ke biro organisasi itu strategis banget. Akhirnya ya bisa melakukan justru strukturnya ada di sini ya. Iya, betul. Pak, sebenarnya mau pelayanan digital atau pelayanan yang manual itu tidak bisa dipungkiri dari sumber daya manusia ya Pak ya. Betul. Sebenarnya kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik itu harusnya seperti apa sih Pak? Kalau full digital kan nggak kelihatan ya orangnya. Jadi yang dibutuhkan memang prosesor, orang-orang yang melakukan pemrosesan dengan cepat, tapi legal, memperhatikan aspek legal juga kelihatan. Tapi kalau memang sebagian, dan saya pikir memang akan selamanya loket itu tetap dibutuhkan karena apalagi masyarakat kan banyak yang masih terbatas akses publiknya, akses digitalnya, baik dari sisi perangkat maupun infrastruktur. Jadi loket itu harus tetap ada, paling tidak untuk membantu orang yang mengalami kendala digital. Nah, tentu saja sebagai front office itu kan ada ekspektasinya ya, dan bahkan mungkin tidak semua orang cocok sebagai front office. Betul. Karena mereka harus apapun yang terjadi harus tetap ramah, dimarah-marahin bisa menjawab dengan senyum,
Nah itu memang satu memang butuh pelatihan, dua kayaknya memang butuh karakter tertentu. Apa melakukan psikotes dulu ya sebelum di hire jadi? Betul, mungkin iya ya. Saya asumsikan orang yang introvert mah nggak cocok di front office ya. Betul. Iya sih, Pak. Kalau jadi pemroses back office, oke lah, bisa teliti mereka. Tapi untuk menjawab kemarahan seseorang nanti malah ini cedera secara emosional. Betul. Iya, dan di BKD pun memang terus dilakukan upaya Pak dalam melakukan apa? Suka ada yang marah-marah juga kan? Iya Pak, peningkatan pelayanan publik. Ya bagaimana kita juga bergantung pada FO kita nih Pak, gitu. Karena balik lagi yang pertama memang FO pada harus rapi ya Pak ya supaya enak kelihatannya gitu dari segi kelihatan visualnya. Visual memang salah satu ya, maksudnya seragam tampilan seragam, cuman kemudian informasi yang disampaikan, plakat, brosur. Kalau di rezim pelayanan publik itu ada visi pelayanan, ada standar pelayanannya dan lain sebagainya, itu harus comply ya, harus memang ditaati. Betul. Aku juga jadi berpikir Pak, kayak misalnya ketika saya ngomongin soal zona integrasi di 5 tahun yang lalu, pelayanan publik itu memang ya terpaku pada pelayanan manual gitu. Tapi ketika 5 tahun saya kayak saat ini, pelayanan publik itu termasuk kayak kecepatan menjawab dalam kita misalnya WA chatbot gitu ya. Berubah ya. Berarti kan ada perubahan, ada jenis aspek kayak, yang jadi pelayanan publik kan ternyata nggak cuma soal orang di front office, tapi juga kecepatan layanan, kemudian fitur tadi yang kayak Bapak bilang berunggah saya itu jadi bagian. Kayaknya memang pengelolaan atau kebijakan tentang layanan publik ini berkembang menjadi lebih baik kalau di pemerintahan ini, walaupun tidak secepat yang saya harapkan ya. Kalau di negara-negara lain kan itu digital itu sudah bukan barang yang aneh itu. Semuanya bahkan hanya melalui email saja itu sudah sangat lazim. Hampir semua layanan mungkin semuanya sudah di beberapa negara kan memang juaranya untuk itu ya. Kita dengan SPBE akan mengarah ke sana. Tapi ya tidak berarti bahwa kontak fisik, kanal fisik atau loket itu kemudian ditiadakan, sehingga kita butuh tetap SDM yang bisa berfungsi sebagai FO yang baik. Betul. Wow, itu seru banget ya Pak. Kita lagi ngomongin soal pelayanan publik secara luas gitu. Tapi sebenarnya penasaran Pak, sebenarnya kemudahan sistem, mekanisme atau prosedur ini sudah merata nggak sih Pak di semua perangkat daerah? Enggak, belum. Ya, beberapa perangkat daerah mungkin ya, beberapa perangkat daerah sebetulnya bukan pelayanan publik ya, sebetulnya pelayanan aparatur. Boleh saya ambil contoh dari Pemprov ya. Layanan dasar pemerintahan yang paling dasar apa menurut Ica? Layanan paling dasar di pemerintahan. Saya jawab aja ya, nanti takut jawabannya salah. Layanan dokumen administrasi kependudukan. Oke. Nah, kemarin bersama-sama teman Dukcapil sempat berkeliling ke beberapa kabupaten kota. Nah itu beda-beda itu. Ada kabupaten kota yang memang sudah advance, mereka melakukan peningkatan kualitas pelayanannya. Ada yang memang terkendala karena infrastruktur, sumber daya orang, sumber daya dana gitu. Jadi mungkin beberapa daerah itu kita klasterisasi. Memang itu ada kantor yang penuh loh. Penuh setiap hari, penuh overflow dengan tempat duduknya, orang harus teman-teman Dukcapilnya harus melakukan pelayanan di luar gedung dengan tenda begitu. Jadi memang belum seragam, dan itu membuka mata saya bahwa ini pelayanan dasar loh. Fungsi pemerintahan, bahwa kita meminta mereka untuk melakukan pendaftaran kependudukan itu kan untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan pemerintahan sebetulnya. Tapi pelaksanaannya belum seragam. Hal yang sama juga terjadi di pemerintahan kita. Ada yang memang kalau sudah berpikir bahwa kita adalah instansi layanan kayak DPMPS itu juara lah, boleh dibilang juara di nasional. Itu sudah memang semangatnya layanan, jadi memang mikirnya layanan apa yang bisa kita, apalagi yang bisa kita perbaiki. Berbeda dengan dinas-dinas yang tidak, ya mungkin terlahirkan bukan sebagai pelayan. Betul. Karena kalau DPMPTSP mungkin dia memang core-nya profit gitu ya Pak nggak ya? Kok bukan profit? Apa? Pemasukan. Core-nya memang pelayanan, artinya mereka dibentuk tusinya adalah pelayanan, walaupun ada yang tidak, tapi yang lebih besar adalah pelayanan. Kalau dinas-dinas lain kayak kebanyakan contohnya adalah pembentukan regulasi. Nah, pembuatan regulasi itu memang tidak mudah, rumit dan butuh resource.
Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti itu yang mengalihkan fungsi sebuah dinas dari fungsi yang seharusnya ada layanannya gitu. Kenapa lama ya? Dulu kenapa lama kami melakukan sensus? Karena dinas-dinas itu kadang-kadang mungkin tidak sadar layanan yang harus dilakukan apa. Bukan tidak sadar ya. Betul. Yang hadir itu perwakilan sekretariat. Sekretariat tidak tahu layanan yang diselenggarakan oleh bidang atau UPT-nya begitu. Betul. Nah, itu kan mencerminkan bahwa memang kesadaran bahwa suatu lembaga sebagai unit pelayanan publik itu belum seragam ya. Dan apa ya, sudut pandangnya juga kayak masih sekretariat, pelayanan sekretariat misalnya. Tapi kita tidak bisa sudut pandang satu instansi misalnya. Seperti itu. Iya, itu sih kalau menurut saya masalah nasional ya, bahwa pemerintahan ini sering lupa bahwa sebetulnya salah satu keberadaan kalaupun bukan keberadaan utamanya adalah fungsinya pelayanan. Betul. Iya tadi balik ke awal ya, core sebenarnya itu loh. Bukan technostructure yang menghabiskan waktu kita, itu technostructure. Program kegiatan anggaran kan yang menghabiskan waktu kita. Sorry. Iya benar. Ya Pak. Walaupun di dalam program kegiatan tuh ada kadang-kadang, nggak semuanya itu ada operasional layanannya, tapi ya sebagian juga enggak gitu. Tapi tercermin dari pelayanan publik yang berbeda-beda kualitas setiap kantor gitu Pak. Sebenarnya kan semangat dari zona integritas itu pengennya pemerintah pusat kan bagaimana caranya tiap kantor itu berlomba-lomba melakukan standarisasi zona integritas seperti itu ya Pak ya. Yeah. Tapi berarti masih belum tercermin gitu ya Pak. Kalau menurut saya yang filosofik ini, iya baiklah. Sebetulnya sama ya, ZI, RB, mungkin juga SPB. Ketika kami juga melakukan BLUD ya, fasilitasi pembentukan BLUD. Kata kuncinya adalah layanan. Layanan apa yang diselenggarakan? Dan itu yang diperbaiki, itu yang akuntabilitasnya semakin bagus, semakin berintegritas, dan pelayanan lebih baik. Jadi kata kuncinya harus layanan dulu yang disepakati. Ini layanannya apa sih dari instansi ini? Begitu kan? Betul. Yang selama ini mungkin tidak menjadi bahasa utama di manajemen. Iya benar. Bagus sih, jadi ZI dan RB itu walaupun sekarang juga udah agak melenceng, itu bicaranya layanan apa yang diselenggarakan. Iya. BLUD juga beberapa kali kami kemudian menyepakati, oh ini berarti kita harus sepakat layanan apa yang diselenggarakan instansi tersebut sehingga layak dia dijadikan badan layanan umum daerah dengan mekanisme keuangan yang berbeda gitu. Harus berangkat dari layanan apa yang dirimu selenggarakan dan bagaimana pengembangannya gitu. Wow, sebenarnya kualitas pelayanan itu tidak bisa dipisahkan dari ini ya Pak, pengaduan pelayanan. Gitu. Oke. Sebenarnya itu kan bentuk cermin dari pelayanan kita nih ya. Yeah. Sebenarnya pelayanan pengaduan itu sudah dilakukan melalui berbagai kanal atau media nggak Pak? Oh saya jadi kuliah nih ya. Iya. Kalau sebuah instansi sudah sadar bahwa dia berdiri di atas layanan, maka dia akan melakukan sesuatu yang namanya manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan itu kayak apa ya, POHC gitu. Jadi siklus. Layanan gue apa, kemudian gue mengoperasionalkan, dapat feedback dari SKM tadi, apa yang harus diperbaiki, kemudian ada kewajiban menyelenggarakan forum konsultasi pelayanan, kemudian itu berbalik kepada dokumen standar pelayanan. Nah, ini adalah sesuatu yang memang terus diperbaiki, berangkat dari apa yang diselenggarakan. Tadi pertanyaannya apa, saya lupa. Pengaduan pelayanan. Pengaduan pelayanan itu salah satunya adalah di SKM. Tapi memang ada yang tidak bisa, ya masalah-masalah tertentu yang memang dia pingin mungkin criticality-nya tinggi gitu ya. Nah itu juga ada pengaduan. Pengaduan itu fungsinya untuk resolve satu masalah atau bahkan perbaikan kepada itu. Nah itu sudah menjadi kewajiban di semua penyelenggara pelayanan publik. Mandatnya seperti itu, harus ada pengaduan. Kalau ada auditor dari Ombudsman atau dari Kemenpan tentang penegakan pelayanan publik, itu juga ditanyakan apa sistem pengaduan yang dilakukan, siapa operatornya, prosedurnya seperti apa, mana lognya, ada tindak lanjutnya seperti apa. Nah kalau dulu dan masih berlaku ya selama ini, pokoknya setiap pelaksana pelayanan punya sistem pengaduan yang akuntabel, artinya di daftar ada lognya, ada petugasnya begitu. Itu cukup. Nah, tapi belakangan kita juga punya SP4R lapor yang menjadi kewajiban dari semua instansi untuk menjawab ya, menangani semua keluhan, termasuk keluhan layanan publik. Nah, ini juga
salah satu yang menjadi target rekan-rekan dengan kami di Dinas Kominfo, bahwa ini juga harus dikonsolidasikan agar disiplin penanganannya menjadi lebih baik dan BKD terlibat di dalamnya. Jadi di Sapa Warga itu ada kanal aduan yang real time dan nyambung ke TRK. Iya betul. Itu jadi instruksi khusus pimpinan. Ya. Dan prospeknya ini nanti akan menjadi bagian dari penilaian kinerja. Menurut saya ini kuncinya, bahwa penanganan pengaduan itu dikaitkan sama kinerja. Ini udah bagus. Jadi artinya kita itu pelayan loh, pelayan publik. Walaupun ada yang aparatur, ada yang publik. Dan prinsipnya adalah walaupun ada penyatuan dan sebagainya, kalau pusat kan mintanya kita pakai SP4N lapor, cuman terus terang ada beberapa kendala di situ karena SP4N lapor yang punya akun itu hanya beberapa orang ya yang menjadi operator. Atasan nggak tahu, manajemen nggak ngelihat begitu. Bedanya dengan di Sapa Warga itu masuk ke manajemen laporannya, oh orang ini punya aduan yang belum ketangkep gitu, belum dibahas gitu, dan menjadi catatan gitu, kan ada batas harinya. Jadi prinsipnya adalah kita tidak ingin membatasi kanal layanan publik yang dipilih oleh masyarakat. Mereka mau pakai SP4N lapor atau Sapa Warga atau bahkan lokal, silahkan, karena nggak ada kanal yang salah. Cuma kita meyakinkan bahwa ini ada proses pengolahan di belakangnya yang menjawab kebutuhan tersebut. Nah, menurut saya pengguliran sistem aduan di Sapa Warga yang kemudian dikaitkan dengan kinerja itu prospek yang sangat bagus dan sepertinya cukup diapresiasi oleh rekan-rekan ombudsman ya. Ombudsman terutama. Kemarin saya laporkan ke Menpan juga. Begitu. Betul. Oh jadi kepikiran karena kan kalau span lapor itu dari pusat dulu ya Pak ya. Jadi melakukan disposisi gitu, kemudian ke Pemprov Jabar, disposisi lagi ke perangkat daerah. Nah itu yang akunnya memang yang biasanya memegang itu admin Mbak, dan nggak mungkin kepala daerah gitu kan, atau kepala perangkat daerah gitu. Jadi kalau pendistribusiannya juga nggak ada kan? Kalau sampai kalau di TRK itu kan bisa sampai ke staf ya, pelaksananya langsung di posisi. Bisa. Dan itu sifatnya memang dari kita juga nggak mungkin langsung ke pimpinan dulu Pak. Misalnya biasanya ke bidang terkait gitu. Dan memang tujuannya kan dibatasi hari ya Pak. Sebenarnya termasuk Sapa Warga juga dibatasi hari ya Pak. Ya. Jadi setelah memang diselesaikan, udah selesai, tapi prosesnya itu kan panjang Pak, dari atas sampai bawah. Tapi kalau Sapa Warga kayak kemarin dibahas, nggak mungkin kita ngelaporin jalan bolong itu lewat span lapor karena prosedurnya panjang, keburu banyak yang kecelakaan. Tapi kalau Sapa Warga memang langsung Pak, gitu kan. Nah itulah persaingan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat melihat reputasi layanannya. Termasuk kita loh, reputasi layanan kita akan dibandingkan dengan swasta, rumah sakit tuh misalnya. Itu juga ya kita nggak boleh inward looking, harus outward looking. Oh iya, ada jenis pemerintahan yang memang ada kompetitornya ya Pak ya? Oh itu termasuk rumah sakit. Jadi sekolah juga. Teman-teman Dinkes ini luar biasa ya. Oh iya, sama sekolah juga ada, sekolah swasta, sekolah negeri. Iya benar-benar. Kita jangan mau kalah saing ya guys. Wow, seru banget. Jadi pelayanan pengaduan tadi udah berbagai kanal dan masyarakat boleh memilih yang manapun gitu. Dan jangan lupa semuanya memang akan sampai ke kita ya Pak ya. Nggak mungkin si pelayanan itu tiba-tiba hilang gitu. Dan supaya sorry tambahin. Tadi SP4N lapor itu kewajiban kan? Nah, untuk pemerintahan. Untuk pemerintahan. Teman-teman Sapa Warga mengatur bahwa SP4N lapor ini juga bisa jalan. Tapi kemudian bukan integrasikan secara manual sih, bahwa ini juga termonitor dalam sistem kinerja dan di situ ada timnya di sana yang ngolah. Jadi kalau orang milih di SP4N lapor ya nanti dia ngelihat statusnya di SP4N lapor. Kalau melalui Sapa Warga, nah itu lebih cepat tuh kelihatan. Sudah dijawab, siapa yang ngejawab, kapan gitu. Oh ada track recordnya. Ada tracknya. Jadi apa yang diisikan di TRK itu langsung muncul di status aduannya. Betul. Kalau nggak salah gitu tuh. Undang deh. Iya. Dan kita pun sebagai admin ada grup WA-nya Pak. Jadi begitu ada masuk, ting langsung ada. Iya. Walaupun ini masih rintisan ya dan regulasinya juga masih bergulir. Wow. Berarti Pak sebenarnya secara umum saran dan prasarana itu ada banyak juga yang udah mendukung, ada juga yang tadi ya seperti mungkin kantornya kurang memadai internet, kecepatan internet ya Pak ya. Iya. Kalau
kalau di fisiknya kan kita lihat ada nggak sih loketnya. Kita nggak pingin ya, teman-teman pemeriksa itu nggak pingin bahwa pelayanan itu dilakukan di ruang kerja. Oh gitu. Sama kan di sini juga. Oh ya. Didesain sih gimana mungkin, Cina. Karena ketika masuk ke ruang kerja ada apa ya, akuntabilitasnya jadi berkurang ceritanya gitu. Jadi sebisa mungkin pelayanan itu dilakukan di front office. Jadi keberadaan front office itu sebetulnya wajib. Betul. Dan ini bisa kita lihat dinas-dinas yang punya front office dan dinas-dinas yang tidak punya front office dalam hal pelayanan. Minimal satpam kali ya. Iya, betul. Tapi setelah satpam dibawa ke dalam, nah itu kurang tepat sih sebetulnya. Harusnya gimana, Pak? Dibawa keluar. Kayak PPID di sini kan ada ruangannya khusus di depan gitu kan. Jadi memang petugasnya yang datang ke depan. Kalau tidak bersifat memang duduknya di depan terus gitu, tapi dia yang dipanggil ke depan. Jadi kelihatan bahwa ini adalah area pelayanan, bukan area kerja back office. Iya, benar. Sekarang kan kalau di ruangan mungkin orang jadi terintimidasi gitu nggak? Ya, ngelihat berkas, ngelihat meja-meja lagi main game. Iya, kamu beri ngopi Pak, aduh, ya benar-benar. Wah, jadi itu dia memang sih tidak bisa dipungkiri bahwa sarana prasarana itu juga harus jadi concern ya Pak ya, supaya kita menciptakan front office yang nyaman, membuat orang itu bisa secara terbuka gitu ya. Saya kira saya lihat sih sebagian besar sudah punya front office yang bagus ya, yang saya kunjungi kantor-kantor di dinas. Cuma masalahnya apakah pelayanan dilakukan di satu lokasi khusus atau masih diantarkan ke dalam bidang? Oh iya, step berikutnya ketika orang mau ngomong mau apa itu udah gitu ya. itu sama ombudsman itu. Aduh, ombudsman. Nah, kemudian berarti kan sebenarnya Pak, perangkat daerah itu terus menerus melakukan inovasi ini. Nah, aku jadi ingat salah satu penilaian di dalam aspek ini juga ada inovasi. Betul. Sebenarnya itu penting untuk dilakukan dalam pelayanan publik ini atau gimana Pak? Jangan, kayaknya berat. Jawabnya berat. Ini perspektif pribadi ya. Iya. Inovasi itu bagus. Hanya inovasi itu harus berangkat dari needs dan existing situation. Ini yang sudah banyak dikritik ya, ketika kita melakukan pendidikan apapun lah, struktural ya, itu outputnya kan harus proper, diklaim sebagai inovasi. Betul. Tapi pada tahun-tahun kebelakang ternyata inovasi ini tidak menjadi inovasi yang berkelanjutan. Iya. Ditinggalkan karena ini sifatnya menjadi personal, dimiliki oleh seseorang dan di-maintain oleh orang tersebut. Kita orang untuk pergi, nggak ada yang melihat ini penting, artinya nggak penting loh. Jadi memang inovasi itu bagus, tapi harus ada basicnya, kewenangannya, urusannya, proses bisnisnya, dan ada prospek ke depannya. Ini yang menurut saya belum didudukkan dengan baik di kita. Nanti bicara dengan arsitektur ya, bahwa memang ada yang berhak melakukan inovasi itu, ada yang harus berkonsultasi dengan memang pemilik prosesnya. Saya pribadi sih agak menghindar dari istilah inovasi. Karena sekali lagi yang perlu didudukkan yang tadi, kita harus duduk dulu nih sebagai pelayan daftar layanannya apa. Nah itulah yang digarap dulu deh. Kalau mau melakukan inovasi, ya petakan dulu sebetulnya prosesnya seperti apa. Mana yang bisa dirubah, disimplifikasi. Dan paling banter sebetulnya mengenalkan kanalnya digital, prosesnya digital, dan itu sebetulnya kan harapan kita sudah punya rumahnya, sudah punya rumah tunggalnya. Jadi memang inovasi buat saya langkah berikutnya setelah kita mendudukkan layanan kita apa gitu. Kalau bicara inovasi saya mohon maaf ya, inovasi sekarang seringkali menjadi komoditas. Iya, betul. Apalagi ketika pelatihan kepemimpinan misalnya, itu jadi kayak berlomba-lomba orang melakukan inovasi. Dinilai karena inovasi, padahal inovasi ini tidak membumi sebagai sesuatu yang dibutuhkan gitu, sepi konsumen akhirnya gitu. Jadi ya wasted effort, sumber daya yang percuma gitu. Dan bagaimana inovasi yang tadinya mungkin ide seseorang menjadi bagian dari sebuah perangkat daerah. Disitulah tantangannya, bahwa ide itu agar menjadi ownership dari instansinya, bukan tetap perorangan itu. Jadi ini terus manajemen bilang ya kita lakukan ini. Makanya di situ nanti ada
proses proyektual untuk membuatnya dan manajemen perubahan. Betul. Mm-mm. Kalau memang sudah disadari, manajemen perubahan itu mungkin yang belum selesai ya. Jadi kita sudah punya sistem baru yang mengakibatkan prosesnya berubah. Bagaimana perubahan ini dilakukan? Bagaimana diwajibkan? Bagaimana kita mendorong semuanya terjun di situ? Tidak lagi mendua atau ada yang skeptis gitu. Itulah manajemen perubahan sebetulnya menurut saya. Iya. Jadi skeptis juga nih sama inovasi enggak? Iya. Iya, karena faktanya inovasi itu jadi komoditas buat saya. Dilombakan, Betul. diperingkatkan. Padahal kesadaran dasar sebagai pelayanan publiknya itu belum ajak. Jadi kalau boleh cerita ya, akhirnya kami berbagi peran. Dulu inovasi sebagian dilakukan oleh biro organisasi. Tapi sekarang termasuk KIJB ya, terutama berangkat dari KIJB itu bahasa inovasi, termasuk inovasi pelayanan publik, itu kita serah terimakan kepada rekan-rekan di BP2D. Kami, saya dan tim berusaha mendudukkan dulu, ini daftar layanan apa, prosesnya seperti apa, SOP-nya gitu. Itu saja. Inovasi mangga dilakukan, tapi kita hanya mencatat apa yang dilakukan, tidak terlalu banyak melakukan pendorongan untuk melakukan inovasi. Betul. Balik lagi Pak, jangan sampai inovasi itu dikeluarkan demi sudut pandang kita sebagai pemerintah itu terlaksana. Tapi bagaimana inovasi ini benar-benar memudahkan masyarakat? Karena 100. Nomor 1 itu pelayanan publik, ingat. Betul. Wow. Tapi sebenarnya kalau mau diukur Pak, menurut Bapak nih, inovasi ini berperan penting nggak sih di dalam pelayanan publik? Penting sekali. Penting sekali. Ketika kita perspektifnya sudah kepada bahwa kita adalah pelayanan publik, kita ingin memudahkan publik, ya apa yang dilakukan ya merubah kan, merubah apa yang sudah dilakukan, ngelihat ini keluhannya di sebelah mana. Kadang-kadang bukan berbentuk inovasi sih, nambah orang, nambah loket, kadang-kadang itu inovasi bukan? Ya pertanyaan. Nah, perubahan untuk menjadi lebih baik itulah inovasi. Betul. Dalam berbagai skalanya ya, yang sederhana sekalipun, cuman nggak perlu difotokopi 3 kali, cukup sekali aja. Gitu. Itu sudah inovasi menurut saya. Iya, selama itu memang memudahkan masyarakat itu adalah inovasi. Nggak serta-merta menjadi sebuah sistem atau aplikasi. Betul, gitu ya Pak. Betul. Apalagi menyederhanakan prosesnya, itu inovasi. Kadang-kadang kan yang dilihat ya sistemnya apa sih gitu. Aplikasinya naon gitu. Padahal belum tentu dia tepat guna. Iya. Wow, keren banget. Kita ngomongin panjang lebar nih Pak tentang pelayanan publik. Ini nonton udah pada tidur semua nih. Enggak seru-seru kalau Mbak Pur. Ini kita udah ngomongin tadi, kita soal pelayanan publik di dalam zona integrasi itu penting ya, karena merupakan tadi aspek penilaian di dalam zona integritas. Nah, balik lagi soal poin pertama nih Akang Teteh. Kalau pelayanan publik itu yang penting paradigmanya adalah masyarakat, bagaimana memudahkan masyarakat gitu. Dan kita sebagai pelayanan pemerintah jangan sampai tutup mata sama hal itu. Misalnya yang penting terselesaikan atau yang penting terrealisasi gitu ya Pak. Semuanya harus bagi ke point of view-nya ke masyarakat. Wow, seru banget Pak. Bapak ini terakhir nih Pak. Besar. Ada himbauan nggak untuk ASN dalam hal pelayanan publik? Dalam hal pelayanan publik. Satu ya, kita digaji untuk apa sih? Aduh, iya Pak. Nah itu kita harus menghalalkan ya, ini pesan orang tua kepada anak-anaknya. Kita harus menghalalkan apa yang kita peroleh sebagai sumber penghidupan kita dengan kerja kita. Yang salah satunya, menurut saya salah utamanya adalah layanan publik. Nah, dalam melakukan proses pemerintahan kita ini, menurut saya penting buat kita untuk membangun iklim critical thinking. Betul. Jadi kita jangan hanya sekedar membaca regulasi dan kemudian patuh, kita juga harus melihat semangat regulasi itu apa. Dan bagaimana kita bisa mendeliverinya dengan lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat. Begitu. Gitu aja. Wow. Tapi kayaknya di tengahnya ada kepotong nih Pak. Oke. Ya itu saya simpan untuk nanti. Wow, oke. Nanti kita ada satu SPD. Poinnya adalah saya ingin untuk rekan-rekan berani untuk melakukan critical thinking. Betul. Karena proses pemerintahan ini selama ini
kurang melakukan hal itu. Artinya inward looking regulation seperti itu, selama ini seperti itu, ya begitu yang dilakukan. Kita harus berani untuk berpikir, istilahnya apa, out of the box, without the box gitu ya. Tapi untuk menyemangati ininya apa tujuannya apa? Masyarakat. Kita digaji itu kan untuk masyarakat. Kita melakukan perbaikan itu untuk masyarakat, bukan untuk kita mendapat penghargaan. Benar. Itu sih harapan pribadi. Seperti saya. Keren banget Bapak. Wah, tak terasa ya, kita sudah ngobrolin panjang lebar soal pelayanan publik dan tentunya Akang Teteh sebagai pelayan dari masyarakat. Oke, Bapak Pur, terima kasih atas kehadirannya di Ajib episode kali ini. Bapak jangan lupa untuk Akang Teteh nih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar sama biro organisasi juga nih. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.